Halo guys, di video kali ini kita akan bahas VPN Trojan maupun VMesh, terutama untuk keperluan tunneling atau inject. Jadi video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang mungkin biasa ditanyakan di Telegram. Salah satunya, kalau speed mentok di 20-an tamas. Kemudian juga ada pertanyaan lagi biasanya, Bang, ada VPN yang tembus 100 Mbps. Kemudian juga ada pertanyaan, kalau beli VPN apa ngaruh ke kecepatan mas? Nah, kira-kira pertanyaannya seputar kayak gitu ya. Oke, jadi kan sebelumnya kita di sini jualan VPN premium, Trojan maupun VMesh. Dan untuk keterangannya silahkan dicek di deskripsi protokol yang disupport apa aja. Dan perlu digarisbawahi di sini kita bukan penjual trik atau penjual bug, kita hanya menyediakan VPN. Nah, masalah mau dipakai untuk inject apa aja terserah. Yang penting kalian bisa nyeting, tahu bugnya dan memang triknya ada, monggo. Kita hanya menyediakan VPN aja kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu pertanyaan kalau speed mentok di 20-an tamas. Ya, jadi untuk VPS yang kita sewa itu rata-rata speednya itu saya nyewa yang 1 gigabit per second. Kalau misalnya satu VPS itu diisi ada 20 orang dan 20 orang tersebut dalam waktu yang sama melakukan speed test bersamaan, berarti tiap orangnya dapat 50 Mbps. Itu hitung-hitungannya kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin juga 20 orang tersebut dalam waktu yang sama kok bisa speed test semua, kan nggak juga. Ada mungkin yang cuma lagi dipakai buat WA, ada yang cuma buat YouTube, dan speednya paling cuma butuh 2 Mbps, 3 Mbps. Jadi artinya 1 gigabit per second itu nggak mungkin habis dalam waktu yang sama, karena kayak tadi yang udah dijelasin, 20 orang yang sama itu nggak mungkin melakukan speed test dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau misal pertanyaannya, Bang, apakah VPN-nya cuma mentok di 20 Mbps? Jawabannya bukan. VPN-nya itu sampai 1 gigabit per second. Kemudian untuk pertanyaan, Bang, ada VPN yang tembus 100 Mbps? Jawabannya ya ada. Ya ini yang kita jual itu jangankan cuma minta 100 Mbps, 200 Mbps pun ada. Karena memang VPS-nya itu speknya itu 1 gigabit per second. Jadi jelas jawabannya ada. Kemudian untuk pertanyaan kalau beli VPN apa ngaruh ke kecepatan ya mas? Jawabannya ngaruh, tetapi kalau menurutku itu tidak terlalu signifikan. Ya, kita mulai dari speed mentok di 20-an Mbps. Ya kalau mau lebih dari 20 Mbps, ya mungkin BTS-nya ganti bro. Saya yakin kalau cuma mentok di 20 Mbps itu pengaruh dari BTS saat itu ya. Mungkin saat itu jam itu di situ lagi padat. Jadi namanya BTS atau tower kan nggak mungkin yang pakai cuma satu orang, misalnya cuma kamu doang, nggak mungkin. Jadi satu tower itu dipakai banyak orang, apalagi kalau providernya sama, misal Telkomsel di situ ada berapa orang yang pakai kayak gitu ya. Jadi ya tentunya dibagi-bagi sama mereka kayak gitu. Jadi kalau mentok di 20 Mbps itu masalahnya ada di BTS saya yakin. Karena kalau pakai modem yang 1 CA itu sebenarnya bisa sampai 150 Mbps, tapi sangat-sangat susah kalau sampai 150 Mbps. Istilahnya modem-modem 1 CA itu yang spesifikasinya CAT4 ya. Itu paling dapat 30-40 Mbps aja itu udah tergolong bagus. Jadi kalau cuma mentok di 20 itu berarti pengaruh dari BTS ya, jelas. Jadi kesimpulannya di sini bukan pengaruh dari VPN. Kalau VPN itu 1 gigabit. Jadi asalkan modemmu sanggup, ya monggo, mau 100 Mbps, monggo bisa. Kemudian untuk pertanyaan yang VPN 100 Mbps ada apa enggak? Jawabannya ya ada, kan udah dijelasin kecepatannya itu VPN-nya spesifikasinya itu 1 gigabit per second. Istilahnya kamu cuma minta 100, ya saking bisanya bro, istilahnya bisa banget. Cuma masalahnya kamu minta speed 100 Mbps, modemmu masih pakai modem apa? Kalau modemmu pakai modem yang 100 ribuan yang spesifikasinya ala kadarnya, mau minta 100 Mbps ya susah bro, susah. Kenapa susah? Karena kadang pakai modem yang jutaan aja dapat 100 Mbps, multi CA-nya harus hidup, kemudian perlu ditambah antena, perlu dikuatkan sinyalnya dan lain-lain. Apalagi yang cuma model modem 100 ribuan yang mungkin spesifikasinya jadul banget, minta 100 Mbps ya itu susah. Jadi kesimpulannya bukan VPN-nya nggak mampu, ada VPN yang 100 Mbps enggak, jawabannya ada, tinggal
alatmu aja mampu apa enggak mau minta kecepatan segitu. Ibaratnya ya VPS 1 gigabit itu ibaratnya ada air di dalam toren, yang torennya itu ukurannya 1000 liter. Kamu cuma mau minta air sebanyak 1 ember. Jawabannya apakah bisa? Bisa. Yang penting kamu ke situ bawa ember. Kalau ke situ kamu cuma bawa gelas, kemudian kamu minta 1 ember, kamu mau bawa air 1 ember itu pakai apa? Kan nggak mungkin kan. Nah kayak gitu kira-kira analoginya. Kalau kamu minta 100 Mbps itu bisa, karena VPS-nya itu 1 gigabit per second. Cuma masalahnya modemmu yang dipakai itu modem jadul, modem yang spesifikasinya nggak mumpuni. Mau minta 100 Mbps lah, terus jalannya itu dari mana? Kan nggak mungkin. Kalau mau dapat speed yang lebih bagus ya tentunya maksimalkan dulu modemnya, ganti yang agak bagusan, kemudian sinyalnya dioptimalkan pakai antena, kemudian BTS-nya kita cari yang BTS bagus. Ya nanti hasilnya tentunya akan bagus, mungkin bisa sampai 100 atau 100 Mbps lebih kayak gitu ya. Jadi bukan tentang faktor VPN, paham? Nah kemudian untuk pertanyaan yang Bang, apakah VPN mempengaruhi kecepatan? Ya mempengaruhi, tapi nggak signifikan. Karena VPN gratisan sama premium speednya mirip-mirip, bedanya cuma kalau yang gratisan mungkin masa aktifnya cuma pendek 3 hari 7 hari, kalau premium kan bisa sebulan, setahun, dan lain-lain. Nah masalah kok aku pakai VPN premium lemot ya tadi udah dijelasin di awal, mungkin alatmu yang kurang bagus, mungkin BTS-mu yang ampas, dan lain-lain. Jadi istilahnya VPN mempengaruhi kecepatan internet tetapi nggak terlalu signifikan. Yang terlalu signifikan itu dipengaruhi oleh modem, BTS, dan kondisi sinyal atau lingkungan. Ya jelas VPN nggak terlalu, karena tadi udah dijelasin VPN premium dan gratisan itu mirip-mirip. Ya udah kayak gitu aja untuk penjelasan video kali ini, semoga dapat dimengerti, dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.